Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Yakiku Lovers dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan menampilkan kiat-kiat untuk diabetesi menghadapi dan menjalani bulan puasa Ramadan. Bagaimana? Yuk kita ikuti. Sebelum berpuasa, ada baiknya diabetesi berkonsultasi ke dokter yang merawat. Biasanya akan dihitung resiko berdasarkan kondisi terkini. Jika hitungannya masuk dalam skor di bawah 3, termasuk ke dalam warna hijau, artinya sobat dapat berpuasa. Jika skor yang diperoleh 3,5-6, termasuk dalam warna kuning, yang disarankan tidak berpuasa. Tetapi jika sobat masih ingin berpuasa, segeralah berkonsultasi ke dokter untuk dilakukan evaluasi medis, penyesuaian obat, dan monitor ketat oleh dokter. Sementara jika skor yang diperoleh lebih dari 6, termasuk ke dalam warna merah, yang artinya tinggi kemungkinan terjadinya komplikasi ketika berpuasa Ramadan, sehingga sebaiknya tidak berpuasa. Nah, ada baiknya sobat memiliki alat glukometer atau alat pengecekan gula darah, sehingga sewaktu-waktu sobat bisa memeriksanya. Kadar gula darah bisa diketahui secara mandiri. Nah, kapan saja kita perlu mengecek kadar gula darah? Yang pertama adalah saat sahur. Yang kedua, saat pagi hari. Yang ketiga, saat tengah hari. Yang keempat, saat sore hari. Yang kelima, sebelum berbuka. Yang keenam, 2 jam setelah berpuasa. Dan yang ketujuh, kapan saja jika didapati tanda-tanda hipoglikemi atau gula darah turun dan tanda-tanda hiperglikemi atau gula darah tinggi. Jika sobat setelah mengecek kadar gula darah terutama di pagi, tengah hari, atau sore hari didapatkan kurang dari 70 mg per desiliter, maka segera batalkan puasanya. Karena jika dilanjutkan, maka akan terjadi risiko hipoglikemi atau rendahnya kadar gula darah. Selain itu, jika didapatkan gula darah lebih dari 300 mg per desiliter atau didapatkan tanda-tanda hipoglikemi atau hiperglikemi, dehidrasi, atau penyakit akut, maka segera batalkan puasanya. Seperti apa saja ya tanda-tanda hipoglikemi atau tanda-tanda kadar gula darah yang rendah? Tanda-tanda itu seperti gemetaran, berkeringat, palpitasi atau berdebar-debar, kelaparan, perubahan status mental, misalnya cenderung mengantuk, kebingungan, atau pusing, sakit kepala. Nah, bagaimana dengan tanda-tanda hiperglikemi atau kadar gula darah yang meningkat? Seperti kehausan yang berlebih, kelaparan, buang air kecil yang lebih sering, kelelahan, kebingungan, mual atau muntah, dan nyeri perut. Nah, sekarang sobat sudah tahu ya tanda-tanda hipoglikemi atau hiperglikemi. Sehingga jika mendapati gejala-gejala di atas, maka segera batalkan puasanya ya. Kira-kira dok, apakah boleh berolahraga? Tentu saja boleh. Tetapi yang harus diingat adalah aktivitas fisik berat tidak disarankan saat berpuasa, terlebih ketika mendekati iftar. Diabetesi disarankan mempertahankan aktivitas fisik harian yang sudah biasa dilakukan selama bulan Ramadan. Aktivitas tambahannya banyak, termasuk sholat tarawih. Ada beberapa kebiasaan tidak sehat saat berpuasa Ramadan. Apa saja ya? Yang pertama, konsumsi makanan berlebih saat berbuka puasa. Karena apa? Karena dapat menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi setelah makan. Dan selain itu, ada penambahan berat badan. Yang kedua, konsumsi karbohidrat dan gula tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi setelah berbuka puasa. Yang ketiga, makan dengan cepat. Makan dengan cepat akan mengakibatkan makan terlalu banyak. Sementara sinyal kenyang baru akan muncul 30 menit dari awal makan. Yang keempat, tidak sahur atau sahur terlalu dini. Yang kelima,
makan banyak gorengan saat berbuka. Habis enak ya. Yang keenam, kurang tidur dan kurang aktivitas. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan perubahan metabolisme dan penambahan berat badan. Ada 10 prinsip nutrisi bulan Ramadan. Yang pertama, asupan kalori harian adekuat. Yang kedua, konsumsi gizi seimbang. Ketiga, makan berdasarkan piring Ramadan. Seperti apa ya piring Ramadan? Nanti kita bahas. Yang keempat, hindari konsumsi makanan tinggi gula setelah berbuka dan di antara makan. Yang kelima, konsumsi karbohidrat tinggi serat. Yang keenam, hidrasi yang cukup, sekitar 2 liter per hari. Hindari juga minuman-minuman yang bersoda, teh maupun kopi. Yang ketujuh, sahur tidak terlalu pagi. Yang kedelapan, konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang saat sahur. Yang kesembilan, berbuka puasa dengan minum air putih yang banyak dan kurma untuk meningkatkan kadar gula darah. Seberapa banyak? Bisa 1-3 kurma. Yang ke-10, memilih snack yang sehat. Nah, sekarang metode piring Ramadan. Seperti apa ya? Yang jelas, untuk karbohidrat rekomendasinya adalah yang memiliki indeks glikemik yang rendah, seperti gandum, kacang-kacangan, salad, dan serat tinggi sebanyak 20-35 gram per hari. Hindari yang tinggi gula, karbohidrat yang sederhana, roti putih maupun kentang putih. Sementara untuk protein direkomendasikan ikan-ikanan, ayam tanpa kulit, susu, dan produk susu maupun kacang-kacangan. Sementara yang lemak direkomendasikan minyak-minyakan yang termasuk dalam UFA dan NUFA, yaitu seperti minyak zaitun, minyak sayur, ikan berminyak contohnya tuna, salmon, dan sarden. Gambar ini menunjukkan contoh dari piring Ramadan, di mana tiap-tiap orang berbeda tergantung dari target kalori harian. Berikutnya adalah obat-obatan, termasuk obat-obatan yang diminum maupun yang berupa suntikan atau insulin. Untuk kedua hal ini perlu dikonsultasikan ke dokter untuk penyesuaian dosis, jenis, dan waktu pemberian obat sebelum bulan Ramadan. Terakhir, tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan menjalankan ibadah puasa dan senantiasa sehat sebelum, selama, dan sesudah Ramadan. Nah, demikian kiat-kiat dari kami untuk Kakiku Lovers. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.